Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar untuk metode harga pokok proses dalam inventarisasi fisik untuk pencatatan biaya produksinya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar penerapan metode harga pokok proses dalam inventarisasi fisik, sekarang kita akan belajar pencatatan untuk penjurnalan metode harga pokok proses dalam inventarisasi fisik. Nah, di sini seperti kemarin materi pokoknya ada 3. Nah, kita masuk ke yang kedua, pencatatan biaya produksi. Nah, ini pencatatan biaya produksinya. Dalam sistem inventarisasi fisik, pencatatan biaya produksinya itu menyangkut mutasi persediaan bahan, barang dalam proses, dan produk jadi. Nah, di pencatatan yang menggunakan sistem inventarisasi fisik ini umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergolong kecil, sedangkan untuk yang menggunakan sistem perpetual itu perusahaan yang menengah dan besar. Kenapa yang tergolong kecil yang menggunakan inventarisasi fisik? Karena dalam inventarisasi fisik ini kan kita nggak melakukan pencatatan terhadap pemakaian bahan baku yang udah kita pakai. Kita cuma tahu persediaan awal berapa, pembelian berapa, sama persediaan akhirnya berapa. Udah itu aja. Nah, makanya dalam inventarisasi fisik ini hanya perusahaan yang tergolong kecil yang menggunakan sistem ini, karena di perusahaan kecil itu kan penggunaan bahan bakunya itu nggak terlalu banyak seperti yang perusahaan-perusahaan besar. Nah, makanya itu perusahaan besar dianjurkan nggak menggunakan inventarisasi fisik, menggunakan sistem perpetual karena mereka menggunakan bahan baku yang tergolong banyak, jadi agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan atau kecurangan-kecurangan, makanya bahan bakunya itu setiap kali dipakai itu harus dicatat. Nah, selanjutnya dalam pencatatan fisik atau periodik, nilai persediaan baik bahan baku, BDP, dan produk jadi itu dihitung secara fisik. Nah, biaya bahan baku, harga pokok produk jadi, dan produk dijual itu baru dapat dihitung pada akhir periode setelah nilai persediaan akhirnya diketahui. Berbeda dengan yang pesanan. Kalau pesanan kan kita bakalan hitung harga pokoknya itu saat pesanannya itu selesai dan tergantung dengan kartu harga pokoknya. Kalau di metode proses itu kita baru bisa hitung pada akhir periode. Nah, dalam metode proses sistem inventarisasi fisik ini kita akan melakukan pencatatan terhadap biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, lalu biaya overhead pabrik, sama pencatatan harga pokok produksi. Kalau di pesanan itu kan kita ada menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, BOP, kemudian ada juga penutupan sama selisih BOP. Nah, kalau di metode proses yang inventarisasi fisik itu kita nggak ada selisih BOP, karena dalam metode proses ini kita menggunakan BOPS. Jadi yang BOP walaupun ada tarif yang sudah ditetapkan, tarifnya itu tuh cuman untuk pengawasan biaya. Jadi supaya ada pengawasan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan suatu proses produksi. Jadi nggak akan berpengaruh ke penjurnalan kalau yang BOP yang udah ditetapkan tarifnya. Jadi kita tetap pakai BOP yang sesungguhnya terjadi untuk di metode proses ini. Nah, kita masuk ke yang pertama, pencatatan biaya bahan baku. Dalam metode fisik, semua unsur biaya produksi itu akan ditampung dalam akun BDP atau barang dalam proses atau ke ikhtisar biaya produksi. Jadi kalau di metode pesanan, kita kan pakai, kalau dalam pemakaian bahan baku, pemakaian biaya tenaga kerja, sama pemakaian BOP, itu kan kita pakai akun BDP BBB, BDP BTK, sama BDP BOP. Nah, kalau di metode fisik yang harga pokok proses ini, kita pakai seluruhnya itu BDP, barang dalam proses. Udah, itu aja, nggak usah pakai BBB, BTK, BOP-nya. Atau kita bisa juga pakai ikhtisar biaya produksi. Tapi dalam materi ini kita bakalan pakai akun BDP. Nah, harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi suatu periode adalah harga pokok bahan baku yang disediakan untuk dipakai, kemudian dikurangi dengan harga pokok sisa persediaan bahan baku akhir periode. Jadi harga pokok bahan bakunya ini yang disediakan di produksi itu kan ada persediaan awal periode ditambah dengan bahan baku yang kita beli dalam periode tersebut.
Jadi harga pokok bahan bakunya itu nanti kita hitung dengan cara menghitung persediaan awalnya, kita tambah dengan pembelian yang kita lakukan, kemudian kita kurangi dengan sisa persediaan bahan baku akhir periode. Nah, jadilah kita dapat mengetahui jumlah harga pokok bahan baku yang kita pakai dalam satu periode itu. Nah, kalau dalam inventarisasi fisik, bahan baku yang dibeli itu kita masukin ke akun debitnya pembelian bahan baku. Beda dengan sistem perpetual. Kalau perpetual, pembelian kita masukkan ke persediaan bahan baku, tapi kalau fisik, kita masukinnya ke pembelian bahan baku. Nah, nilai bahan baku yang dipakai dalam proses produksi akan dicatat pada akhir periode dengan memindahkan saldo akun persediaan bahan baku awal periode dan saldo akun pembelian bahan baku ke sisi kredit, dan kita akan mendebit akun BDP. Jadi, di neraca saldo nanti, neraca saldo awal, di neraca saldo awal itu pasti akun persediaan bahan baku awal periode akan ada saldonya itu di sisi debit. Nah, nanti kalau di sistem fisik metode proses ini, kita bakalan mencatat di akhir periode persediaan bahan baku awal periode yang tadinya di debit itu harus kita balik, kita catat dia di kredit, kemudian kita mendebit akun BDP. Kenapa? Karena dalam satu proses produksi dalam bulan tersebut kan persediaan bahan baku yang awal periode pasti kita gunakan kan untuk melakukan proses produksi di bulan tersebut. Jadi untuk mencatat pemakaian bahan baku di bulan tersebut, persediaan bahan baku awal periodenya harus kita kreditkan sehingga akun persediaan bahan baku awal periode saldonya akan habis dan akun BDP akan muncul ke saldo debit. Seperti yang tadi udah di awal yang paling atas, kalau pemakaian bahan baku kita bakalan menggunakan akun barang dalam proses. Nah, itu kenapa akun persediaan bahan baku awal periode ketika di akhir periode harus kita kreditkan sehingga saldonya habis dan akan muncul akun BDP, sehingga itu menandakan kita udah memakai persediaan bahan baku awal periode tersebut. Sama juga dengan pembelian bahan baku, kita pasti memakai saldo dari pembelian bahan baku yang udah kita beli. Kalau kita pakai bahan bakunya tersebut, kita kreditkan pembelian bahan bakunya sesuai dengan saldo berapa kita pakainya. Kemudian kita debitkan akun BDP sehingga akan muncul akun BDP. Nah, itu artinya kita juga sudah melakukan pemakaian terhadap bahan baku. Jadi akun pembelian bahan bakunya akan berkurang, kemudian akun BDP itu akan bertambah. Nah, sedangkan untuk persediaan bahan baku di akhir periode akan dicatat dengan mendebit akun persediaan bahan baku dan mengkredit akun BDP. Nah, kalau untuk persediaan bahan baku akhir periode itu kebalikannya dari yang awal periode. Kalau di awal periode, kalau yang akun persediaan bahan baku awal periode itu kan kita kreditin sehingga saldo persediaan bahan baku awal periode akan habis dan akan muncul akun BDP. Nah, kalau persediaan bahan baku akhir periode itu harus kita debitkan dan kita akan mengkredit barang dalam proses. Jadi nanti persediaan bahan baku akhir periode bulan ini akan menjadi persediaan bahan baku awal periode di bulan yang selanjutnya. Makanya di neraca saldo awal periode pasti persediaan bahan baku awal periode itu akan ada di sisi debit. Kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Data persediaan bahan baku suatu perusahaan manufaktur untuk bulan Desember 2019. Persediaan bahan baku awal tanggal 1 Desember 35.500.500. Kemudian pembelian bahan baku itu dilakukan secara kredit 83.500 dan persediaan bahan baku akhir periodenya tanggal 31 Desember 42.500. Nah, di sini jurnalnya kita akan jurnal itu pada akhir periode. Tapi kalau untuk pembelian, kalau misalnya nanti ada tanggalnya, pembelian bahan baku akan kita jurnal setiap tanggalnya. Tapi kalau untuk yang mencatat pembelian, memindahkan saldo akun persediaan bahan baku awal periode, kemudian memindahkan saldo akun pembelian bahan baku ke BDP tadi, kemudian mencatat persediaan bahan baku akhir periode, itu akan kita catat di tanggal atau di akhir periodenya. Nah, di sini yang tanggal 31 yang pertama kita lihat itu mencatat pembelian bahan baku. Seperti yang tadi, kalau pembelian bahan baku metode fisik atau sistem fisik, kita pakainya pembelian bahan baku debit, utang dagang, kredit, karena kita membelinya secara kredit 83.500. Kemudian di tanggal 31 yang kedua, itu memindahkan saldo akun persediaan bahan baku. Nah,
Ini maksudnya memindahkan saldo akun persediaan bahan baku awal periode. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin, di akhir periode itu, persediaan bahan baku awal periode yang tadinya di debit harus kita pindahin ke kredit, supaya itu menandakan kalau kita udah memakai saldo akun persediaan bahan baku itu untuk proses produksi di bulan itu. Pasti kan kita pakai kan biaya produksinya atau biaya bahan bakunya, makanya persediaan bahan bakunya kita kreditin sehingga persediaan bahan baku awal periode akan menjadi 0. Nah, di sini kita debit barang dalam prosesnya 35.600.000, kemudian persediaan bahan baku 35.600.000. Nah, untuk persediaan bahan baku awal periode itu nggak perlu kita jurnal lagi, karena di neraca saldo itu kan udah ketahuan persediaan bahan baku itu ada di sisi debit sebesar 35.600.000. Nah, itu nggak perlu kita jurnal lagi, cuman kita jurnal untuk pemindahan saldo akunnya pada saat akhir periode nanti. Nah, kemudian di tanggal 31 yang ketiga, itu ada barang dalam proses pada pembelian bahan baku. Nah, ini untuk pemindahan saldo akun pembelian bahan baku. Kalau kita udah melakukan pemakaian bahan baku dalam satu proses produksi, nah di sini kita pindahin saldo akun pembelian bahan bakunya 83.500.000 ke sisi kredit, kemudian kita debitkan barang dalam proses 83.500.000, sehingga nanti akun pembelian bahan baku itu bakalan 0. Nah, kemudian di tanggal 31 yang terakhir, itu mencatat persediaan bahan baku akhir periode. Nah, untuk pencatatan bahan baku akhir periode, baru kita debitkan persediaan bahan baku sebesar 42.500.000 dan barang dalam prosesnya sebesar 42.500.000. Jadi pokoknya di sini itu yang akan kita lihat adalah akun barang dalam prosesnya. Itu yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produksi di satu periode. Nah, selanjutnya masih di pencatatan biaya bahan baku. Di sini kita lihat hubungannya dalam buku besar. Tadi kan ada akun persediaan bahan baku, pembelian bahan baku, sama barang dalam proses. Kita lihat yang 3 ini aja karena yang penting untuk biaya produksi itu yang 3 ini. Jadi untuk persediaan bahan baku kita lihat di sini ada keterangan saldo awal. Tadi kan diketahui saldo awal yaitu persediaan awal pada tanggal 1 Desember sebesar 35.600.000. Nah, kemudian di tanggal 31 kita tulis nih posting. Tadi kan ada kita posting pemindahan saldo akun persediaan bahan baku awal periode, kita pindahkan ke sisi kredit sebesar 35.600.000, ini yang kuning, sehingga nanti kan saldo persediaan bahan baku awal periode bakal habis nih, 0. Nah, kemudian kan tadi kita pindahinnya itu ke akun barang dalam proses. Nah, barang dalam proses di sini kita lihat tanggal 31, ini yang kuning-kuning, 35.600.000 di debit. Jadi akan ada muncul saldo akun barang dalam proses sebesar 35.600.000. Nah, kemudian kita lihat lagi di persediaan bahan baku yang tanggal 31 Desember. Di sini ada 42.500.000 nih yang hijau. Nah, ini merupakan persediaan bahan baku akhir periode. Akhir periodenya kan 42.500.000, kita debitkan kan tadi. Kita debitin sehingga saldo akhir persediaan bahan baku akan muncul di saldo debit 42.500.000 dan barang dalam proses saat jurnal pencatatan persediaan bahan baku, barang dalam proses kita kreditkan kan. Nah, di sini 42.500.000 kita kreditkan sehingga mengurangi saldo barang dalam proses. Nah, ini jadi saldo akhirnya. Kemudian kita lihat yang pembelian bahan baku, sama kayak yang persediaan bahan baku. Pembelian bahan baku kan kita beli, kita masukin 83.500.000 di debit. Kemudian pada saat pemindahan di akhir periode pembelian bahan baku kita kreditkan 83.500.000. Jadi akun pembelian bahan baku akan habis, masuk ke barang dalam proses. Di sini 83.500.000. Jadi akun barang dalam proses ini yang 35.600.000 kita tambah sama 83.500.000. Ini tuh pemakaian biaya bahan baku. Pemakaian biaya bahan bakunya 119.100.000, kemudian ternyata di akhir periode ada sisa nih bahan bakunya 42.500.000. Inilah 76 juta. Akhirnya saldo barang dalam proses akan mempunyai saldo sebesar 76.600.000. Nah, apa sih saldo yang 76.600.000 itu? Kita lihat di sini. Akun BDP yang tadi menunjukkan saldo debit 76.600.000. Nah, jumlah ini merupakan biaya bahan baku yang dipakai dalam proses produksi selama bulan Desember 2015. Jadi, dari yang tadi kita udah ketahui persediaan bahan bakunya berapa, ada di debit di
akun barang dalam proses yang sebesar 35.600.000, kemudian pembelian bahan bakunya itu kita pakai semua 83.500.000 di akun barang dalam proses, dan ternyata di akhir ada sisa bahan baku nih sebesar 42.500.000. Jadi kita kurangin kan akun barang dalam prosesnya, sehingga sisanya itu saldo akun barang dalam proses adalah 76.600.000. Nah, inilah yang merupakan biaya bahan baku yang dipakai selama periode tersebut. Kalau misalnya kita melakukan secara perhitungan manual, perhitungan manualnya itu kan persediaan awal kita tambah sama pembelian bahan baku, jadilah harga bahan baku yang disediakan untuk diproses. Nah, kemudian kita kurangi nih sama persediaan bahan baku akhir periode. Nah, kita dapatkan harga bahan baku yang diproses pada bulan Desember 2019, 76.600.000. Jumlahnya sama kan dengan saldo akun BDP yang debit tadi. Jadi, kalau dalam penjurnalan yang kita lihat itu adalah saldo akun barang dalam proses. Jadi kalau saldo akun barang dalam prosesnya itu sisa saldonya itu berapa, saldo akhirnya, itulah yang merupakan harga pokok yang kita pakai selama produksi itu. Jadi saldo akunnya itu saat kita jurnal harus sama saat kita melakukan perhitungan secara manual. Kalian udah pada paham kan ya? Untuk yang sistem fisik seperti yang persediaan awal ditambah pembelian dikurang akhir, itu kan untuk perhitungan secara manualnya. Nah, kalau di penjurnalannya, pokoknya yang kita lihat itu adalah akun barang dalam prosesnya. Jadi pada saat penjurnalan kita nggak boleh salah masukin saldo akun barang dalam proses. Kalau misalnya sampai salah, kita bakalan salah untuk ngitung biaya yang kita pakai dalam bulan tersebut. Jadi kalau di sistem fisik itu kayak gitu. Nah, akun persediaan bahan baku di akhir bulan Desember 2019 itu kan menunjukkan saldo debit tadi 42.500.000 yang akun persediaan bahan baku akhir periode. Nah, jumlah ini merupakan persediaan bahan baku awal periode untuk bulan Januari 2020 nanti. Jadi makanya di neraca saldo awal pasti persediaan bahan baku awal itu ada di debit karena dia merupakan persediaan bahan baku akhir periode yang ada di debit. Nah, yang kedua, kita masuk ke pencatatan biaya tenaga kerja. Data daftar gaji dan upah itu dicatat di debit dalam akun gaji dan upah. Nah, selanjutnya akun tersebut akan dialokasikan untuk yang bagian produksi akan dialokasikan ke akun BDP. Sama kayak yang di metode harga pokok pesanan, kita juga akan melakukan pencatatan gaji dan upahnya dulu, kemudian baru kita alokasikan ke akun BDP. Bedanya kalau di pesanan kan kita alokasikan kalau yang biaya tenaga kerja langsung kita alokasikan ke akun BDP BTK. Nah, kalau yang biaya tenaga kerja tidak langsung alokasinya ke BOPS. Kemudian untuk yang gaji bagian penjualan sama administrasi umum itu akan ada akunnya sendiri, beban gaji penjualan dan beban gaji ADM umum. Nah, kalau di harga pokok proses sistem fisik kita masukin biaya tenaga kerja bagian produksi baik itu yang langsung maupun tidak langsung, semuanya kita alokasikan ke akun BDP. Sama kayak bahan baku, pemakaian bahan baku kita masukin ke BDP, pemakaian biaya tenaga kerja juga kita masukin ke akun BDP. Jadi semuanya itu ada tergabung di dalam akun BDP. Jadi akun BDP itu nanti bakalan campur-campur. Makanya agak ngebingungin itu sebenarnya di akun BDP nanti, karena akun BDP itu isinya macam-macam dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja sama BOP nanti. Kalau di pesanan kan kita bisa bedain, oh ada BDP BBB, berarti BDP BBB berarti itu hanya bahan baku aja. Kalau BDP BTK berarti pemakaian tenaga kerja. Kalau yang BOP berarti BDP BOP itu pemakaian BOP. Tapi kalau diproses agak sedikit ngebingungin karena BDP-nya itu semuanya dicampur. Jadi akun BDP satu aja. Makanya harus benar dalam penjurnalan untuk akun BDP-nya. Nah, di sini ada contohnya. Gaji dan upah bagian produksi, kemudian ada gaji dan upah bagian penjualan, gaji bagian ADM umum. Nah, kita total itu jadi total gaji dan upah bruto. Kemudian kita kurangin nih sama PPh pasal 21. Kalau misalnya nanti ada piutang karyawan, kita kurangin juga sama piutang karyawan, baru kita dapat total gaji upah yang neto. Nah, di sini penjurnalannya tanggal 31 Desember, kita buatnya akhir periode juga. Di tanggal 31 Desember kita buat dulu nih pencatatan gaji dan upah. Sama kayak biasa, gaji dan upah debit sejumlah ini jumlahnya ini harus sama
sama total gaji dan upah bruto kalau yang akun gaji dan upah. Kemudian kita masukin utang PPh. Nah, baru utang gaji dan upah itu saldonya saldo dari total gaji dan upah neto. Jadi jangan kebalik. Kadang ada yang nulis gaji dan upah itu totalnya gaji dan upah yang neto, atau juga utang gaji dan upah malah ditulis yang total gaji dan upah bruto. Jangan kebalik, pokoknya gaji dan upah itu merupakan gabungan dari utang PPh sama utang gaji. Jadi gaji dan upah itu total dari gaji dan upah bruto. Nah, kemudian di tanggal 31 lagi kita catat alokasi gaji dan upahnya. Alokasi gaji dan upah tadi udah disebutkan, untuk bagian produksi kita alokasikan ke akun barang dalam proses. Kita lihat seperti yang di rekapitulasinya, gaji dan upah bagian produksi berapa, penjualan berapa, ADM umum berapa. Nah, kita kreditkannya gaji dan upah, dan itu harus jadi saldo akun gaji dan upah pokoknya harus habis. Nah, selanjutnya hubungannya dalam buku besar. Di sini kita lihat ada akun gaji dan upah, utang gaji, utang PPh, BDP, beban gaji, bagian penjualan, sama ADM umum. Di sini tinggal dilihat, kita sesuaiin yang warna hijau sama warna ungu. Sama aja, gaji dan upah tadinya di debit, kemudian kita kreditkan saat pencatatan alokasi, jadi gaji dan upah saldonya 0. Utang gaji dan upah tetap dikredit. Kalau utang gaji dan upah sama utang PPh udah dibayar, barulah kita debitin, nanti baru saldonya bakal berkurang. Nah, kemudian ini BDP, karena udah kita alokasikan makanya masuk ke akun BDP untuk yang bagian produksi, beban gaji penjualan, sama beban gaji ADM umum. Nah, ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik sama kayak untuk pemakaian BBB sama BTK. Di perusahaan yang memproduksi satu jenis produk atau berproduksinya secara massal, BOP yang dibebankan pada produk itu bisa yang sesungguhnya ataupun berdasarkan tarif. Tapi yang umum itu untuk metode harga pokok proses ini, BOP yang digunakan adalah BOP yang sesungguhnya. Nah, BOP sesungguhnya yang dibebankan pada produk ini diambil dari akun-akun biaya overhead pabrik yang bersangkutan. Jadi pada akhir periode akan dipindahkan ke akun BDP. Pokoknya semuanya sama, BBB, BTK, BOP di akhir periode itu bakal kita pindahin semua ke akun BDP. Pokoknya dari akun BDP itu nanti bakal kita ketahui harga pokok produksinya berapa. Nah, di sini ada contohnya BOP yang terjadi dan diakui pada bulan Desember itu di tanggal 15, pembayaran rekening listrik bagian produksi. Makanya dia masuk ke BOP karena dia bagian produksi. Kemudian pembayaran biaya pemeliharaan mesin produksi. Lalu ada asuransi pabrik, mesin-mesin produksi, perlengkapan pabrik, penyusutan gedung pabrik, sama mesin bagian produksi. Pokoknya semua yang berhubungan sama produksi, yang berhubungan sama pabrik, itu kita masukin ke BOP. Nah, di sini penjurnalannya. Tadi tanggal 15. Tanggal 15 tadi kan pembayaran rekening listrik bagian produksi. Nah, kalau di perusahaan dagang, kita kan mencatat akunnya itu pembayaran rekening listrik, beban listrik pada kas, karena kita bayar kan, kita pakai beban listrik pada kas. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, karena dia bagian produksi, kita masukinnya dia ke BOP, dan karena ini BOP-nya di metode harga pokok proses, kita masukin ke akun barang dalam proses. Jadi sama aja, akun barang dalam proses itu adalah beban, sama kayak beban listrik kalau di perusahaan dagang. Makanya di sini tanggal 15 barang dalam proses pada kas sebesar 2.400.000 karena kita udah melakukan pembayaran rekening listrik dan kita mengeluarkan kas. Kemudian yang tanggal 20 juga sama, pembayaran biaya pemeliharaan pemeliharaan mesin maksudnya. Kalau di perusahaan dagang berarti kan kita pakainya beban pemeliharaan mesin pada kas. Nah, kalau di manufaktur kita pakai barang dalam proses pada kas. Kemudian tanggal 31 tadi ada biaya asuransi, perlengkapan pabrik yang habis dipakai, kemudian penyusutan. Nah, di sini semua kita masukin ke dalam satu akun, yaitu barang dalam proses. Nah, untuk kreditnya baru kita masukin, kalau biaya asuransi kita masukinnya asuransi dibayar di muka kredit, kemudian perlengkapan pabrik yang habis dipakai. Jadi kan kita mengurangi akun perlengkapan pabrik, makanya perlengkapan pabriknya kita kreditkan. Kemudian akumulasi penyusutan kita masukin akun akumulasi penyusutan itu di kredit.
Nah, di sini BOP yang sesungguhnya terjadi pada bulan Desember itu berjumlah 8.800.000. Dapat dari mana? Kita jumlahkan akun barang dalam proses yang tanggal 15, tanggal 20, sama tanggal 31. Itu totalnya 8.800.000. Nah, jurnal yang tanggal 15 dan 20 Desember dibuat menggunakan akun BDP apabila dalam transaksi pembayarannya itu kalian catat langsung ke akun BDP. Tapi kalau misalnya nih kalian lupa atau apa, kalian udah terlanjur buat transaksi pembayaran listriknya itu ke dalam akun beban listrik pabrik. Nah, kalau yang pemeliharaan pabrik kalian masukin ke akun beban perlengkapan pabrik. Nah, nanti di akhir periode harus kalian masukin lagi akun-akun yang udah kalian buat, beban listrik pabrik sama beban perlengkapan pabrik itu harus kalian kreditin dan kalian debitin barang dalam prosesnya, sehingga di akhir periode pokoknya itu harus semuanya dipindahkan ke dalam akun BDP. Jadi kalau bisa gak usah pakai akun beban listrik atau beban pemeliharaan daripada kalian buat 2 kali. Jadi setiap kalian buat transaksi langsung aja kalian masukin ke akun BDP, atau nanti kalian bisa tulis di yang paling bawah, kalian kurung pencatatan pembayaran beban listrik, pencatatan beban pemeliharaan pabrik, biar kalian gak bingung itu BDP-nya untuk apa, karena kan akunnya itu semua satu dan untuk berbagai macam pembayaran. Makanya supaya gak bingung kalian kasih keterangan aja kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, kita masuk ke penghitungan dan pencatatan harga pokok produksi. Nah, apabila pada awal periode itu terdapat BDP awal, biaya produksi yang setelah diserap produk bersangkutan pada periode lalu menjadi bagian dari harga pokok barang yang diproses dalam periode berjalan. Nah, maksudnya di sini BDP awal itu kan merupakan BDP akhir di periode yang sebelumnya ya. Nah, periode sebelumnya itu BDP-nya itu pasti kan udah mengambil biaya-biaya dari yang periode sebelumnya. Makanya di BDP awal disebut BDP awal ini udah menyerap biaya-biaya yang sudah yang sudah dipakai di periode yang sebelumnya. Jadi di BDP awal itu ada biaya-biaya yang lalu yang udah dipakai di periode sebelumnya, sehingga BDP awal ini bakal diakui sebagai bagian dari harga pokok barang yang diproses dalam periode yang berjalan di bulan ini. Nah, harga pokok barang yang diproses pada suatu periode kalau ada BDP awalnya, jadi kita tambahin nih sama kayak di metode harga pesanan. Pokoknya kalau ada BDP awal kita tambahin sama biaya yang masuk di periode yang sedang kita kerjakan, kayak gitu. Pokoknya sama aja kayak di metode harga pokok pesanan. Nah, kemudian harga pokok semua barang yang diproses dalam suatu periode, termasuk barang yang belum selesai di periode yang lalu, itu dicatat dalam akun BDP. Pokoknya semua yang berhubungan sama proses produksi itu masuk ke akun BDP. Nah, apabila harga pokok barang yang belum selesai pada akhir periode yang lalu itu sudah dipindahkan dari akun BDP ke dalam akun persediaan BDP, jadi pada awal periode berikutnya harga pokok barang yang bersangkutan harus dipindahkan kembali ke dalam akun BDP. Sama kayak di metode harga pokok pesanan. Kalau di metode harga pokok pesanan kan ada persediaan BDP akhir ya. Nah, persediaan BDP akhir jurnalnya itu kan persediaan BDP debit, terus akun BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP, kredit. Jadi kan pas kita belajar metode pesanan, Ibu bilang akun BDP BBB BTK BOP bakal habis dan yang muncul itu persediaan BDP. Nah, sama kayak di yang metode harga pokok proses. Kalau di akhir periode kalian mindahin akun BDP-nya itu ke kredit, kemudian akun persediaan BDP yang kalian debitin, otomatis akun BDP itu bakalan habis. Nah, makanya di awal periode nanti kalian harus balik lagi tuh jurnalnya. Kalian harus munculin lagi akun BDP, persediaan BDP-nya yang kalian kreditin, sama kayak yang di persediaan bahan baku. Yang di persediaan bahan baku kan tadi persediaan akhir, persediaan bahan baku awal periode ada di debit. Nah, pas di akhir periode kita balikan persediaan bahan bakunya, jadi persediaan bahan bakunya yang habis, akun BDP yang muncul. Jadi pokoknya yang persediaan awal, pokoknya kalau persediaan awal
kayak persediaan BDP ini, pokoknya persediaan BDP-nya itu harus kita kreditin, harus kita habisin, dan yang akan muncul adalah akun BDP. Nah, kemudian apabila pada akhir periode terdapat barang yang belum selesai diproses, harga pokok barang yang diproses terdiri dari harga pokok produk selesai dan harga pokok barang yang belum selesai. Jadi nanti di akhir periode itu harga pokok barangnya itu terdiri dari harga pokok yang udah selesai sama yang belum selesai, jadi belum dipisah. Nah, ini aja lanjutannya lagi. Harga pokok barang yang selesai diproses itu disebut dengan harga pokok produksi. Itu kalau yang selesai. Nah, itu merupakan harga pokok barang yang diproses dikurang dengan harga pokok BDP akhir periode. Jadi beda ya, harga pokok barang yang selesai sama harga pokok barang yang diproses. Harga pokok barang yang diproses itu seluruh harga pokok untuk barang tersebut yang kita produksi. Tapi di situ di dalamnya ada yang udah selesai sama yang belum selesai. Nah, jadi nanti kita pisah nih harga pokok barang yang selesai sama harga pokok barang yang belum selesai. Buat tahu harga pokok barang yang selesai, tinggal kita kurangin aja harga pokok barang yang diproses, kita kurangin sama harga pokok BDP akhirnya berapa. Itulah harga pokok produksi kita. Nah, dalam penerapannya, sistem pencatatan inventarisasi fisik ini, harga pokok BDP akhir periode diketahui setelah dilakukan perhitungan secara fisik atas barang yang belum selesai. Jadi, kita baru bisa tahu BDP akhirnya berapa setelah kita ngitung fisik barang yang belum selesai itu ada berapa sih. Jadi baru kita ketahui BDP akhirnya berapa. Nah, dalam pencatatan sistem fisik, harga pokok produksi tiap akhir periode itu dipindahkan ke dalam akun harga pokok produksi dengan mendebit akun harga pokok produksi dan kredit akun barang dalam proses. Jadi harga pokok produk yang jadi kita akan masukin ke akun harga pokok produksi, kita debitin, kemudian kita kreditin barang dalam proses. Itu kan tandanya barang dalam prosesnya itu udah selesai, jadi kita masukin ke harga pokok produksi. Itu kalau harga pokok produk jadi. Nah, pada akhir periode akuntansi, saldo akhir tadi yang harga pokok produksi yang udah kita buat nih, kita pindahin ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi harga pokok produksinya, harga pokok produk jadi, itu kan kita debit akun harga pokok produksi pada barang dalam proses. Kalau misalnya dia selesainya sebelum akhir periode. Nah, nanti kalau udah akhir periode, akun harga pokok produksi yang kita buat tadi kita kreditin. Tadi kan kita debit, sekarang kita kreditin pas akhir periode, kemudian kita debitkannya akun ikhtisar laba rugi, sehingga nanti di akhir periode itu di buku besar yang bakal muncul itu hanya akun ikhtisar laba rugi sama barang dalam proses. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita bikin harga produk jadi, jurnal harga produk jadi itu bisa kita langsung buatkan jurnalnya itu ikhtisar laba rugi pada barang dalam proses. Kalau misalnya kita buatkan harga pokok produksi pada barang dalam proses, kemudian kita buat lagi ikhtisar laba rugi pada harga pokok produksi, itu kita sama aja kayak buat 2 kali jurnal. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung buat 1 jurnal aja juga boleh, langsung ikhtisar laba rugi pada barang dalam proses. Nah, kemudian pencatatan persediaan produk jadi dalam inventarisasi fisik. Persediaan produk jadi awal periode dipindahkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun produk jadi, persediaan produk jadi. Jadi kalau nanti di awal periode itu ada keterangan nih, kita punya persediaan produk jadi awal periode karena mungkin di periode sebelumnya belum terjual, jadi kan persediaan produk jadi akhir, sama kayak di pesanan ada juga kan persediaan produk jadi awal periode yang belum dijual di periode sebelumnya, sehingga jadi persediaan produk jadi untuk awal periode di selanjutnya. Nah, untuk persediaan produk jadi awal periode itu kita harus pindahin nih ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Jadi kita debit akun ikhtisar laba ruginya, kemudian kita kredit akun produk jadi.
Untuk pemindahannya itu juga sama kita lakuin di akhir periode. Pokoknya untuk harga pokok proses ini semua dilakukan di akhir periode. Nah, kemudian harga pokok persediaan produk jadi akhir periode diketahui setelah dilakukan penghitungan atas fisik persediaannya. Harga pokok persediaan produk jadi akhir periode akan dicatat debit akun persediaan produk jadi dan kredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, itu kenapa yang sebelumnya tadi persediaan produk jadi awal harus kita pindahin akun ikhtisar laba ruginya kita debit, kemudian persediaan produk jadinya kita kredit. Karena di periode sebelumnya dia akan merupakan persediaan produk jadi akhir periode di periode sebelumnya. Nah, jurnalnya itu kan kayak yang udah diketahui nih di sini, persediaan produk jadinya debit, ikhtisar laba ruginya yang kredit. Nah, di periode yang selanjutnya karena dia jadi produk jadi awal harus kita balik. Ikhtisar laba ruginya kita debit, persediaan produk jadinya kita kredit. Pokoknya kita balik-balik aja jurnalnya. Sama kayak yang persediaan bahan baku. Kalau misalnya yang awal ada, pokoknya kalau ada yang namanya awal periode, biaya awal periode, kita balik. Pokoknya kayak gitu. Dan baliknya itu kita lakukan di akhir periode yang sedang berjalan. Nah, di sini ada contohnya. Di awal Desember 2019, terdapat BDP yang telah menyerap biaya produksi bulan November 2019 sebesar 21.400.000. Nah, berdasarkan data tersebut, harga pokok barang yang diproses bulan Desember akan dihitungin sebagai berikut nih. Diketahui kan tadi harga pokok BDP awalnya 21.400.000. Kemudian biaya produksi yang terjadi di bulan Desember ada BBB, BTK sama BOP bisa dilihat terus jumlahnya. Nah, kita jumlah BDP awal sama biaya produksi yang terjadi di bulan Desember. Harga pokok barang yang diproses di bulan Desember adalah 145.300.000. Nah, menurut informasi dari bagian produksi, harga pokok BDP pada tanggal 31 Desember atau akhir periode itu sejumlah 28.300.000. Nah, berdasarkan informasi ini, harga pokok produk selesai atau harga pokok produksi bulan Desember bakalan dihitung kayak gini. Harga pokok BDP awal 21.400.000 kita tambah sama biaya produksi yang terjadi di bulan Desember, kan kita dapatkan harga pokok barang yang diproses bulan Desember. Nah, setelah kita dapat harga pokok barang yang diproses di bulan Desember, kita kurangin sama harga pokok barang yang akhir periode, harga pokok BDP akhir periode. Nah, barulah kita dapatkan harga pokok produksi atau harga pokok produk selesai sebesar 117 juta. Nah, tadi seperti yang udah diketahui, tadi kan udah dijelasin juga, jurnal harga pokok produksi atau harga pokok produk selesai itu seharusnya kita jurnal harga pokok produksi debit barang dalam proses kredit. Tapi kalau bisa kita jurnal kayak gitu, di akhir periode pokoknya harus kita alokasikan lagi akun harga pokok produksi itu ke akun ikhtisar laba rugi. Ini ada. Nah, setelah kita alokasikan, jadikan akun harga pokok produksinya bakal habis dan yang akan muncul akun ikhtisar laba rugi. Daripada kalian bikin 2 kali, kalian boleh bikin langsung jadi jurnalnya itu langsung di akhir periode ikhtisar laba rugi sejumlah harga pokok produksinya berapa pada barang dalam proses. Nah, di sini bisa kita lihat nih saldo untuk buku besar BDP. Tadi dari yang awal itu kan udah diketahui kita punya BDP awal 21.400.000. Dari awal kalian bisa lihat di slide-slide awal tadi kan ada diketahui tuh saldo awalnya 21.400.000. Kemudian ada yang bahan baku awal periode 35.600.000. Ini yang saldo awal bahan baku awal periode. Pokoknya kalian lihat jurnal-jurnalnya, kalian posting ke buku besar barang dalam proses. Di sini ada listrik pabrik, pemeliharaan mesin. Ini kan BOP ya. Tanggal 15 sama 20 ini BOP. Kemudian pembelian BB. Terus ada BTK, pemakaian BTK tadi kita masukin ke akun barang dalam proses juga. Kemudian ada BOP lain-lain. Ini yang tadi pemakaian BOP. Kita jumlah ini yang didebit semuanya adalah pemakaian nih. Pemakaian biaya. Kemudian di akhir tanggal 31 barang ini bahan baku akhir periode. Tadi kan bahan baku akhir periode
kita mendebit persediaan bahan baku, kita kreditin barang dalam prosesnya. Nah, ini kita kreditin sehingga mengurangi saldo akun barang dalam proses. Terus tadi yang harga pokok produksi kita kreditin juga kan 117 juta. Jadi di sini kalau misalnya biar kalian gak bingung juga, boleh sih kalian bikin harga pokok produksi debit, barang dalam proses kredit. Kemudian bawahnya ikhtisar laba rugi debit, harga pokok produksi kredit. Nah, harga pokok produksinya itu tadi kan udah dikredit nih 117 juta. Makanya kita masukin ke barang dalam proses 117 juta. Paham ya sampai sini? Jadi akun barang dalam prosesnya itu sisa 28.300.000. Nah, maksud dari 28.300.000 itu adalah, kita balik lagi. Nih, 28.300.000 harga pokok barang dalam proses akhir periode. Sama kan dengan akun di buku besarnya, saldo di buku besarnya. Jadi pokoknya saldonya itu harus sama. Dari perhitungan yang secara manual sama saldo akhir akun buku besarnya. Nah, kita lanjut. Di sini persediaan produk jadi awal periode diketahui 63.200.000. Kemudian persediaan produk jadi setelah dihitung secara fisik diketahui 59.700.000. Berdasarkan informasi jurnalnya. Nih, ikhtisar laba rugi pada persediaan produk jadi. Ini tadi ikhtisar laba rugi pada persediaan produk jadi ini untuk mencatat persediaan produk jadi awal periode yang 63.200.000. Kemudian yang 59.700.000 itu adalah persediaan produk jadi akhir periode. Makanya kita jurnal persediaan produk jadi pada ikhtisar laba rugi. Pokoknya jurnalnya itu kayak gitu. Nah, kemudian ini ada buku besar akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi yang tadi yang pertama produk jadi awal 63.200.000 di debit, ya kan? Ikhtisar laba ruginya. Kemudian tanggal 31 yang kedua produk jadi akhir 59.700.000. Kita kredit nih. Kemudian harga pokok produksi yang tadi kan tadi harga pokok produk selesai itu kan kita jurnal harga pokok produksi pada BDP, kemudian ikhtisar laba rugi pada harga pokok produksi. Makanya kita masukin di sini harga keterangannya harga pokok produksi karena kita mendebit akun ikhtisar laba rugi yang 117 juta. Kita tambahin sehingga akun ikhtisar laba rugi akhirnya itu saldonya 113.500.000. Nah, saldo debit dari akun ikhtisar laba rugi yang 113.500 ini merupakan harga pokok barang yang akan kita jual atau harga pokok penjualan pada bulan Desember 2019. Jadi ya kayak gitu. Untuk yang harga pokok proses ini agak bingung karena akun-akun yang kita gunakan itu cuma satu, akun BDP. Nah, di akun BDP itu di dalamnya ada banyak, ada biaya bahan baku, pemakaian bahan baku, pembelian bahan baku, pemakaian tenaga kerja, kemudian BDP, harga pokok produksi juga kita masukin ke akun BDP. Jadi buat penjurnalannya kalau bisa itu tuh jangan sampai salah untuk akun BDP karena nanti bakal berpengaruh ke harga pokok produksinya. Sama ke yang terakhir nih, ikhtisar laba rugi juga bakal berpengaruh. Harga pokok penjualannya berapa. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya supaya nggak ragu juga, kalian juga bisa bikin perhitungan manualnya tuh yang kayak tadi, yang pokoknya yang persediaan awal ditambah sama yang pembelian. Kalau misalnya bahan baku kan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Nah, itulah biaya bahan baku yang kita pakai di bulan tersebut. Kalau persediaan produk jadi sama nih, persediaan produk jadi awal ditambah sama nih, persediaan produk jadi awal dikurang sama akhirnya berapa, kita tambah sama produk jadi yang jadi di periode tersebut. Harga pokok produksi ini kan yang 117 juta itu persediaan produk jadi yang jadi di periode tersebut. Makanya pokoknya kalau di perhitungan manual itu rumusnya selalu sama, awal ditambah biaya yang terjadi di bulan itu dikurang sama akhir. Jadi supaya kalian gak bingung, kalian bisa bikin dulu nih yang perhitungan manualnya, kemudian nanti baru pas penjurnalan kalian sesuaiin sama nggak saldo akhir yang BDP tadi sama perhitungan kalian. Kalau beda berarti kalian ada salah di penjurnalannya. Sama juga kayak persediaan produk jadi, kalian
kalian hitung dulu di tempat lain di mana gitu perhitungan manualnya, terus kalian buat jurnalnya. Pokoknya kalau masih ada salah, berarti itu kalian masih ada kesalahan di dalam penjurnalan BDP. Oke, sampai sini semua kalian bisa paham. Kalau misalnya nanti masih ada yang bingung, kalian tanya di WA. Nah, materi untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini sudah selesai sampai di sini. Nanti untuk PPT-nya itu akan ibu share di classroom kayak biasa. Kemudian nanti mungkin akan ada kuis sama akan ada tugas dari ibu, jadi bisa kalian kerjain. Nah, untuk kali ini semoga kalian bisa paham. Pokoknya nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, kalian bisa tanyain lagi, kalian terus nanti ya bisa ibu jelasin lagi. Untuk materi pertemuan kali ini sekian dulu. Kalian tetap jaga kesehatan. Kalian juga udah kelas 12 kan, jadi jangan sampai sakit, karena kalian kan juga nanti bakal ujian. Nah, sekian untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.